pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyajikan sebuah video yang telah kami rancang selama libur Galungani. Nah, untuk itu besar harapan kami agar teman-teman dapat menonton dan juga memahami video kami dengan baik, karena di akhir presentasi kami nanti akan ada kejutan nih buat kalian. Oke, baik. Saya Aryo Kartika mengucapkan selamat menyaksikan. Waduh teman-teman, videonya loading nih. Sambil nunggu videonya lancar lagi, aku mau nanya nih sama teman-teman. Dari video antara semut dan juga gajah ini, kira-kira teman-teman tahu nggak apa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada yang tahu? Iya, benar banget. Jadi materi yang akan kami bahas pada presentasi kami hari ini itu adalah materi gotong royong kewarganegaraan. Hai semua, kenalin aku Ayu. Hai, namaku Gangga. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, kenalin, aku Sagung. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Diki. Hai, kenalin aku Gasaria. Topik pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari gotong royong. Gotong berarti bekerja, dan royong berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Menurut Pujiwati Sakjoyo, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosial, baik itu menurut hubungan kekerabatan, tetangga, dan efisien yang bersifat praktis, serta ada pula kerjasama lainnya. Lalu, apa sih gotong royong kewarganegaraan itu? Jadi, gotong royong kewarganegaraan merupakan sebuah konsep di mana masyarakat saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk memajukan negara. Nah, jadi sekarang udah paham dong ya, apa itu gotong royong? Setelah dijelaskannya pengertian dari gotong royong, kebayang gak sih apa saja manfaat dari gotong royong? Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Manfaat kedua yaitu membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Ketiga, yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Manfaat keempat, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan. Manfaat kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu. Yang keenam, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan manfaat terakhir yang ketujuh, yaitu terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Contoh kegiatan gotong royong. Dalam proyek gotong royong kewarganegaraan, terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam proyek gotong royong kewarganegaraan antara lain, yaitu yang pertama, membersihkan lingkungan. Masyarakat dapat bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, seperti membersihkan saluran air, mengecat pagar atau tembok, memotong rumput, dan sebagainya.
Contoh yang kedua adalah bersama bergotong royong untuk membangun tempat ibadah. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masyarakat dapat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donor darah, pengobatan gratis, bakti sosial, atau kegiatan lain yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. 4. Membangun kepedulian lingkungan. Masyarakat dapat bekerja sama untuk membentuk kepedulian terhadap lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan tindakan lain yang dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan masih banyak kegiatan gotong royong lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, proyek gotong royong kewarganegaraan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan negara. Ayo kita bergotong royong. Membangun kesadaran dan juga motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek gotong royong kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya. Antara lain, yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi. Penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, poster, brosur, atau melalui pertemuan dan diskusi kelompok. Cara yang kedua, yaitu tingkatkan rasa memiliki. Meningkatkan rasa memiliki pada masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan sosial dapat menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti menyulap taman atau ruang terbuka menjadi tempat berkumpul warga yang nyaman dan menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Cara yang ketiga adalah melibatkan masyarakat secara aktif. Dalam kegiatan gotong royong kewarganegaraan, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dan diberi tanggung jawab yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Sekarang, setelah kalian menyimak video yang tadi, sekarang kita akan mengadakan games. Nah, jadi saya akan memberitahu bagaimana cara bermainnya. Nah, ini kan nanti kita ada olah tangga tuh. Nah, nanti dari kelompok kami akan memberikan pertanyaan, lalu
jawabannya benar, kelompok yang menjawab itu bersedia melakukan mengocok dadu. Nah, nanti angka yang didapat di dadu akan dijalankan di ular tangga tersebut. Lalu tiga kelompok pertama yang menyampai finish akan mendapatkan hadiah. Ini aku bakal ngebacain pertanyaan yang bakal kalian jawab. Nanti angkat tangannya cepet-cepetan ya. Nah, udah pada siap belum nih? Ya. Jadi soal pertama, mengapa nilai gotong royong di perkotaan sangat berbeda dengan gotong royong di pedesaan? Dipa? Baik, ini menjawab bahwa mengapa di daerah perkotaan itu lebih sedikit nilai gotong royongnya. Hal itu dikarenakan masyarakat kota itu kayak masyarakat di luar negeri, di mana mereka individualis dan di mana mereka selalu bekerja dan mendapatkan upah. Berbeda dengan masyarakat di desa yang di mana mereka bekerja secara bersama-sama untuk membentuk suatu komunitas dan juga agar pekerjaan tersebut cepat selesai tanpa adanya upah. Namun di kota itu selalu disebabkan, maka mereka merasa bahwa gotong royong itu tidak penting sehingga mereka tidak melakukannya. Nah, betul sekali. Soal selanjutnya, mengapa gotong royong seringkali disebut sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa? Mengapa gotong royong dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Dikarenakan gotong royong itu dilaksanakan secara bersama-sama. Baik, soal selanjutnya, mengapa gotong royong dapat mencerminkan kebersamaan dalam masyarakat? Baik, Deva. Baik, gotong royong itu mencerminkan kebersamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa gotong royong itu kan dilakukan secara bersama-sama, yang dimana itu bisa membentuk rasa persatuan. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa gotong royong itu sudah membentuk satu persatuan. Betul sekali. Baik, soal selanjutnya, jelaskan konsep gotong royong dalam konteks kewarganegaraan dan berikan contoh implementasinya dalam masyarakat. Ya. Konsep gotong royong dalam kewarganegaraan yaitu seperti melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Contoh implementasinya itu ya seperti bakti sosial, gotong royong dalam membersihkan lingkungan, dalam membangun ibadah, tempat ibadah, dan sebagainya. Bagus. Soal selanjutnya, soal kelima, bagaimana peran tradisi gotong royong untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam? Ini? Oke, mohon izin sebelumnya, sesuai penjelasan tadi, kan gotong royong sendiri itu mencakup seluruh lapisan rakyat, yang dimana berarti nggak ada perbedaan dong. Kita sama-sama bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi dengan ideal seperti itu tentunya akan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Yuk perwakilannya.
kerjasama khas bangsa Indonesia. Baik, ini menjawab kenapa gotong royong itu disebut suatu khas. Seperti yang kita ketahui dari zaman penjajahan saja, bangsa Indonesia sudah bekerja sama untuk mencapai sebuah kemerdekaan, di mana itu merupakan suatu hal yang baik yang harus terus dilanjutkan sampai sekarang, sehingga gotong royong itu terus dijalankan sampai sekarang. 4 kali. Soal ke-7, apa yang mendasari kita melakukan kegiatan gotong royong? Yang mendasari kita untuk melaksanakan kegiatan gotong royong, yang pertama tentunya demi mencapai persatuan. Terus selanjutnya untuk mempermudah pekerjaan, jadi biar lebih cepat. Terus Bagus sekali. yang 7 digeser. 7 dari start. Baik, sisa 3 soal nih. Yuk buru-buru yuk. Nah, selanjutnya, mengapa gotong royong dianggap sebagai bentuk kerjasama yang melampaui segala perbedaan? Mengapa gotong royong disebut kerjasama yang melampaui segala perbedaan? Balik lagi kayak penjelasan yang tadi, gimana gotong royong itu kan melampaui seluruh lapisan masyarakat, yang dimana kita nggak membeda-bedakan. Apabila kita adalah salah satu bagian dari masyarakat, otomatis kita bisa ikut gotong royong, yang artinya itu melampaui segala perbedaan. Melampaui segala perbedaan. Sekali. Mengapa gotong royong dapat mencerminkan kebersamaan dalam masyarakat? Lupa. Baik, ini menjawab mengapa gotong royong itu dapat mencerminkan kebersamaan. Karena kan gotong royong itu juga dilakukan oleh makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu beragam, yang dilakukan oleh berbagai bangsa. Entah itu dalam suatu daerah itu, entah itu di berbagai agama, dia melakukan suatu gotong royong di mana itu dapat mencerminkan keberagaman. Bisa diterima? Mengapa manusia disebut makhluk sosial dan membutuhkan adanya gotong royong? Ayo. Karena manusia itu adalah orang yang tidak bisa sendirian hidupnya. Jadi setiap manusia itu kalau nggak ada bantuan atau nggak ada orang lain sama sekali, itu manusia itu bisa
kayak kesendirian tuh, bahkan bisa sampai bunuh diri mungkin ya, karena nggak ada yang diajak ngomong atau nggak ada interaksi sosial lah, seperti itu. Ya, jawaban yang baik. Baik, bisa kita lihat kelompok yang paling jauh jalannya itu kelompok 5. Kelompok 2 sama kelompok 6 nih seri ya, jadi aku kasih pertanyaan untuk kelompok 6 dan juga 2. Keduanya ya. Oke. Pertanyaannya, diskusikan bagaimana pendidikan dapat berperan dalam melestarikan nilai gotong royong di kalangan generasi muda. Apa strategi yang bisa diterapkan dalam kurikulum untuk mengajarkan pentingnya kerjasama dan berbagi? Apakah kelompok 6 dan 2 sudah selesai berdiskusi? Sudah. Oke. Dari kelompok 2 deh duluan. Terima kasih. Oke, setelah kita yang sudah kita ketahui, kita sekarang sudah menerapkan yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini mengadakan program P5. Ya, seperti yang kita ketahui, program P5 ini menuntun kerja sama siswa, lalu menuntun kita untuk bersosialisasi dan menambah wawasan kita. Nah, kalau untuk contoh berbaginya, itu seperti misalnya pelajaran PPKN hari ini, membebaskan kita untuk mencari materi dan membagikan hasil diskusi itu dengan cara kita sendiri, dengan cara kreativitas kita sendiri juga. Nah, nilai positifnya, kita dapat memperdalam materi dengan cara berdiskusi dan mencari materi lainnya, lalu menumbuhkan rasa berpikir kritis kita, dan juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena kan kita di satu kelompok ini memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, kita juga bisa dapat mengisi satu sama lain dari kerjasama itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya mohon izin, saya Hani selaku perwakilan dari kelompok 6. Saya mohon izin untuk memaparin hasil diskusi kita. Sebelumnya, faktanya kurikulum merdeka sendiri ini nggak hanya menjadi faktor pendorong, tapi udah jadi bentuk implementasi dari gotong royong itu sendiri. Kenapa? Contohnya aja, penerapan gotong royong itu udah kita lakukan di dalam kurikulum merdeka ini.
dapat kita lihat dengan bagaimana kurikulum Merdeka itu yang mengedepankan kerja kelompok atau kerja yang dilakukan bersama-sama dibandingkan yang individualisme. Itu tuh udah jadi salah satu implementasi dari bentuk gotong royong di lingkungan sekolah. Lalu kurikulum Merdeka sendiri kan punya program P5 ya, yang dimana program P5 kita yang sebelumnya itu kan membahas tentang kesehatan lingkungan. Lalu membahas tentang kesehatan lingkungan yang dimana memacu kita untuk bergotong royong atau bersama-sama, kemarin itu bersama-sama untuk mencari solusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu sendiri. Lalu untuk implementasi yang sudah dilakukannya sendiri, contohnya saja kayak waktu pertama kali kita P5 di kelas 11 yang kita berjalan santai sambil memungut sampah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Lalu untuk langkah pembagikannya, yang sebelumnya kan kita bilang, saya bilang bersama-sama untuk mencari solusi. Lalu setelah itu kan dipresentasikan. Hal tersebut sudah menjadi salah satu bentuk cara untuk membagikannya. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah mendengar jawaban dari kelompok 2 dan 6, menurut kalian kelompok mana nih yang jawabannya paling bagus? Yang pilih yang mana angkat tangan? Satu perwakilan aja. Satu perwakilan. Semua. Oke, baik. Jadi kami tentukan untuk juara 2-nya diraih oleh kelompok 6 ya. Sekarang sesi penyerahan hadiah ya. Satu, dua, tiga. Oke semua ya. Terus lagi buat kelompok. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka dengan pendekatan saintifik ada 5M yang mesti harus dilakukan. Yang pertama adalah menyimak. Jadi kelompok 4 sudah memaparkan materi lewat video, kelompok audien menyimak. Nah ini yang tadi yang kelewatan, yaitu menanya. Semestinya kelompok 4 memberikan ruang kepada kelompok audien menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang sudah disajikan, apakah lewat PPT, lewat video, lewat bermain peran atau apapun boleh. Nah kebetulan kelompok 4 menggunakan metode pembelajaran dengan media video, semestinya selesai menyampaikan videonya tadi harus ada sesi tanya jawab karena ada langkah yang kedua yaitu menanya. Setelah yang kedua maka dilanjutkan yang ketiga. Tadi kelompok 4 memberikan permasalahan. Nah permasalahan yang disampaikan terkait dengan game ular tangga. Kelompok 4 menyajikan permasalahan lewat soal sebanyak apa nih? 10 soal. Nah ketika kelompok 4 menyajikan masalah dalam bentuk soal, maka 3M yang berikutnya ini dilakukan oleh kelompok audien. Kelompok penyaji memberikan pertanyaan, kemudian kelompok audien mencari informasi dalam rangka menjawab pertanyaan itu. Maka semua pertanyaannya dicari informasinya untuk mendapatkan jawaban. Nah dari pencarian informasi masing-masing anggota kelompok kemudian dilakukan asosiasi, dibicarakan di kelompok, didiskusikan di kelompok mana jawaban yang paling benar menurut kelompok tersebut terkait dengan pertanyaan yang disajikan. Setelah itu baru mengklarifikasi atau menjawab. Jadi ada 5M pendekatan saintifik ini sudah dilaksanakan. Tetapi sayangnya kelompok 4 masih belum lengkap. Tapi oke lah, nanti berikutnya saya minta buat kelompok yang lain melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan. Tetapi sekali lagi, apa yang dapat kelompok 4 ini sudah bagus sekali, tinggal bagaimana kita nanti melakukan evaluasi. Karena belajar itu sejatinya adalah proses, bukan hasil. Gitu ya. Nah, tadi menunjukkan bahwa bagaimana perjalanan di game ular tengah itu, ternyata di samping kita belajar, menguasai pengetahuan, juga ada nasib baik atau keberuntungan atau nasib sial atau kesialan. Tadi begitu mulai awal yang namanya game ular tangga kelompok 6, kelompok 6 tadi mendahului sampai di nomor berapa itu? Langkah ke-6. Berapa kali menjawab? Nah, kemudian ternyata ada keberuntungan dari kelompok 2. Hanya sekali menjawab, langsung menempati tempat yang diduduki oleh kelompok 6. Gitu. Itulah namanya keberuntungan. Tetapi ingat, kita jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Tentu kita harus menguasai pengetahuan. Karena hanya pengetahuanlah satu-satunya formula yang paling tepat menghadapi ketidakpastian. Karena hidup ini tidak pasti. Satu-satunya formula yang bisa menghadapi ketidakpastian adalah pengetahuan. Maka kejarlah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Malah dulu ada istilah kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, dengan ilmu inilah akhirnya kita bisa menghadapi ketidakpastian. Yang tadinya hampir disalib kelompok 6 disalib oleh kelompok 2. Inilah dinamika dalam kehidupan. Oleh karena demikian, maka kita jangan hanya mengandalkan nasib baik dan keberuntungan, tapi bagaimana kita harus mampu menguasai pengetahuan. Bagaimana caranya? Belajar, belajar, dan belajar. Kemudian setelah Anda belajar, terapkanlah ilmu itu. Kemudian Anda akan menjadi terampil. Jadi keterampilan Anda harus terus kamu latih, maka Anda pasti akan menjadi orang yang inovatif. Ya. Kemudian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, jadi sekali lagi terus buat kelompok 4. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses belajar kita hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada kelompok 4 untuk menutup pertemuan kita. Baik teman-teman, saya terasa ya sudah bermenit-menit kita belajar bareng mengenai gotong royong kewarganegaraan. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga kedepannya semakin semangat lagi untuk belajarnya ya. Walaupun belajar kadang membosankan dan juga bikin jenuh ya. Oke, terima kasih atas perhatian yang sudah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian presentasi kami pada pagi hari ini. Oke, kami akhiri presentasi hari ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.